Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk teman-teman P3K tahap 2 Kabupaten Bondowoso yang sudah menerima SK. Di sini untuk permintaan dari bagian gaji yang dikoordinir oleh Pak Munif. Saya jelaskan sedikit untuk pengisiannya. Di sini khususnya untuk yang data keluarga, karena di sini sangat beresiko pengisiannya jika ada kesalahan. Kita bisa mengisi sesuai dengan contoh yang di atas, contoh pengisian. Di sini untuk satu orang ini sudah disiapkan per orang itu satu baris. Namun di sini masih perlu ditambahkan beberapa baris sesuai dengan susunan keluarganya. Kita buatkan contoh untuk pengisian yang nomor 1. Misalnya di nomor 1 ini kita memiliki 3 anak dan 1 istri, jadi harus nambah 4 baris di bawahnya. Jadi kita nambahnya langsung di samping. Pastikan di sini di nomor urut Excelnya, bukan nomor urut file ya. Jadi nomor urut Excelnya ini yang kita klik kanan, kita tambah insert sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kalau kita butuh 5 baris, kita masukkan 5 baris. Jadi kita tambahkan insert, klik kanan insert. Jadi yang di insert ketika panahnya berubah menjadi tebal. Jadi kurang 1 baris. Jadi sudah terisi. Nanti kita masukkan yang pertama itu nama istrinya, istri, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Jadi yang dibutuhkan di sini 1, 2, 3, 4, 5 baris. Jika lebih kita bisa menghapus. Kita delete. Untuk nomornya, nomor urut kita bisa samakan nomor 1 semua. Kita blok. Yang nomor atas paling atas ini kita blok juga. Lalu kita Ctrl D bisa, kita copy juga bisa. NIP-nya juga kita kopikan. Fungsinya NIP dan nomor ini disamakan. Artinya anggota yang ada di bawahnya ini adalah anggota keluarga dari calon P3K-nya ini, dari yang P3K. Nah, untuk pengisian kode hubungan keluarga kita masukkan sesuai dengan kode yang ada di atas. Untuk yang pertama ini pasti 00. Ketika mengisi di sini kita mengisi 20 yang tampil di sini hanya 10, maka kita beri tanda petik terlebih dahulu, petik 02 kali. Selanjutnya istri. Istri di sini kita masukkan angka 10 jika itu istri pertama. Kita masukkan 10. Dan berikutnya di bawahnya istri ini adalah anak dari istri pertama, maka pengisiannya adalah 11. Artinya pengisian di sini adalah anggota keluarganya berurutan. Istri pertama mempunyai anak yang nomor 1 dan berikutnya anak yang nomor 2 itu 1-2. Istri pertama, anak kedua, istri pertama, anak ketiga, begitu seterusnya. Lalu bagaimana jika menikah lagi? Istri pertama atau mantannya itu tetap dimasukkan. Terus istri kedua, misalnya seperti ini, istri kedua, maka di sini berubah menjadi 20. Anak pertama dari istri kedua di sini berarti 2.1, 2,21 ya, kodenya 21. Anak kedua dari istri kedua berarti 22. Jadi seperti ini. Walaupun di sini sudah tidak masuk tunjangan, tetap dimasukkan ke checklist. Jadi di sini akan ada silsilah pernikahannya. Istri pertama ini sudah, nanti pengisiannya di belakang dijelaskan. Jadi urutannya seperti ini. Kalau hanya istri 1 kali dan tidak ada pernikahan lagi, kita isinya seperti yang semula.
istri, anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3. Ini diisi namanya masing-masing ya, sesuai dengan kakaknya. Gelar depan, gelar belakang ini diisikan, jadi tanpa merubah yang sudah ada di sini. Namanya jangan diubah, jadi tinggal tambahkan SPD. Jenis kelamin, ini kode jenis kelamin bisa baca di atas. Kalau laki-laki itu 1, perempuan itu 2, anaknya laki-laki apa perempuan itu diisi juga sesuai dengan kode yang ada. Tanggal, ini untuk tanggal lahir, penulisannya modelnya di atas ya, terbalik, jadi tahun terlebih dahulu, bulan, baru tanggal. Jadi pengisiannya seperti ini. Kalau tidak bisa membuat seperti ini, kita beri tanda petik di awal boleh. Jadi nanti bisa diproseskan untuk yang perekapan. Kode status kawin di sini, kawin itu 1, tidak kawin itu 2. Kita bisa menggunakan tanda petik jika ada kendala pengisian. Tanggal nikah di sini untuk tanggal pernikahan ini diisikan jelas ya untuk pengisian di PNS-nya atau P3K-nya. Tanggal cerai seperti yang dijelaskan tadi, jika istri pertamanya itu sudah cerai, tanggal cerainya kapan, tapi tetap dimasukkan sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, jika ada yang meninggal, tetap ditulis dan dituliskan tanggal meninggalnya. Biasanya ini disertakan foto bukti surat meninggalnya, kartu kuningnya itu. Keterangan anak kuliah ini khusus yang kuliah saja. Kalau masih SD, SMP, SMA tidak perlu keterangan kuliah, jadi ini harus yang dari kampus. Kode tunjangan keluarga. Kode tunjangan keluarga itu kita masukkan sesuai dengan model DK. Jadi di sini kalau kodenya 2 itu tertunjang, jadi masuk ke gajinya P3K tersebut. Kalau di sini 1 itu tidak tertunjang. Jadi ada P3K-nya sendiri, otomatis kodenya itu adalah tertunjang. Istrinya jika non PN itu tertunjang. Anaknya 2 itu tertunjang. Kecuali yang sudah melebihi batas kuliah, jadi ambilkan yang paling muda yang masih bisa ditunjang. Untuk pengisian ini kita bisa koordinasi dengan yang sudah pengalaman di tahap 1. Jumlah istri atau suami digaji. Jadi di sini untuk jumlah istri atau suami digaji, ini pengisiannya sesuai dengan contoh. Istrinya 1, suaminya 1, seperti itu. Jumlah anak digaji, jadi jumlah anak yang akan ada di gaji itu dimasukkan di sini. NIP suami atau istri, di sini yang dimasukkan hanya NIP PNS. Jika suaminya atau istrinya itu PN, untuk dirinya sendiri tidak perlu dimasukkan. Misalnya P3K-nya kan di baris paling atas, itu tidak perlu dimasukkan NIP-nya karena di depan sudah ada. Ini khusus untuk suami atau istrinya atau pasangannya. Untuk NRP, untuk Polri, TNI tidak perlu dituliskan. Pekerjaan ini sesuai dengan kakaknya. Di kakak tertulis apa, dituliskan sesuai dengan pekerjaan yang tercantum di sana. Selanjutnya, setelah terisi 1 orang, jadi sudah lengkap. Di sini perlu hati-hati karena berkaitan dengan tunjangan. Tugasnya koordinator selanjutnya adalah merekap dari setiap kecamatan. Jadi misalnya anggotanya ada 10, maka disusun di sini untuk nomor urutnya boleh boleh diselipkan, tetapi tidak boleh merubah nomor urut. Misalnya aslinya nomor 2 diganti ke nomor 6
itu tidak boleh. Yang akan dijadikan pedoman di sini adalah nomor urut dan NIP. Jadi nanti kita sebagai perekap di kabupaten tidak bertanggung jawab atas isi yang kami terima dari korcamnya. Itu semua merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta, termasuk dari korcamnya. Jika ada pertanyaan lagi, silakan koordinasi di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.